Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha lana sabilar rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah telah memuliakan kita semua dengan mengizinkan kita hadir di bulan suci Ramadan. Sejatinya Allah sedang memuliakan kita, hadir di bulan istimewa dengan harapan kita pun bisa menjadi istimewa nantinya di sisi Allah dengan memanfaatkan sebaik mungkin bulan istimewa ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, sanak familinya dan pengikut-pengikutnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengawali tausiah singkat ini dengan mengajak kita semua merenungkan dialog fenomenal dan monumental antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Toha, dan di antara dialog yang ingin kita renungkan kali ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam surat Toha ayat 17 dan 18. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan singkat kepada Nabi Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa gerangan yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Pertanyaan ini sebenarnya selesai dengan jawaban yang singkat pula. Tetapi apakah kemudian Nabi Musa menjawabnya dengan jawaban yang singkat sesuai dengan konteks pertanyaannya? Ternyata ada hal yang unik dari jawaban Nabi Musa alaihissalam terhadap pertanyaan Allah tersebut. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku gunakan tongkat ini untuk merontokkan dedaunan guna makanan kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain, ada manfaat yang lain dari tongkat ini. Hadirin sekalian, kenapa jawaban Nabi Musa begitu panjang? Padahal kalau ditinjau dari segi tata bahasanya, pertanyaan Allah itu cukup dijawab dengan hiya asaya. Di tangan kananku ini adalah tongkat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada kecenderungan orang-orang yang mencintai, dia akan selalu ingin berlama-lama dengan orang yang dicintai. Semakin dalam cintanya kepada seseorang, semakin ingin dia selalu bersamanya
dan berlama-lama dengannya. Demikian jugalah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sangat mencintai Allah, dan dia sadar sepenuhnya momentum untuk berdialog kepada Allah sangat jarang bisa terjadi, sehingga dia sangat berkeinginan agar kebersamaannya dengan Allah ketika dialog itu bisa berlangsung dalam tempo waktu yang lama. Di antara upaya yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah mengulur-ulur waktu dengan memperpanjang jawaban dari pertanyaan yang sebenarnya cukup dijawab dengan singkat. Hadirin, bisa jadi kalau antara kita saat guru kita menanyakan satu pertanyaan yang cukup dijawab dengan singkat, kita kemudian menjawabnya begitu panjang, harus dengan uraian, padahal itu kesannya tidak dibutuhkan. Seharusnya sang guru tidak langsung berpikiran negatif, menganggap yang bersangkutan murid ini tidak punya etika. Bisa jadi ada sesuatu yang diharapkan. Dia ingin berlama-lama bersama gurunya karena dia mencintai gurunya. Demikian juga Nabi Musa ingin berlama-lama dengan Allah, sehingga dia pun berupaya menjawab pertanyaan yang singkat itu dengan jawaban yang panjang, dengan harapan itu akan menjadi sebab dia pun bisa berlama-lama dengan Allah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di bulan istimewa, bulan Ramadan yang luar biasa. Adakah di hati kita keinginan untuk berlama-lama dengan Allah di bulan yang istimewa ini? Sebagai seorang muslim yang mengikrarkan diri mencintai Allah, sudah seharusnya keinginan untuk berlama-lama kepada Allah itu semakin menggebu-gebu saat berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keindahan, kenikmatan saat kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang khusus Allah peruntukkan untuk kita sebagai hamba-Nya. Di bulan ini seharusnya kita menggunakan waktu untuk berlama-lama bersama Allah, berlama-lama melakukan ruku dan sujud semata-mata mengharapkan keridhaan-Nya, berlama-lama bertadarus Al-Quran, berlama-lama berzikir, memperbanyak amal soleh, dan lain sebagainya. Hadirin, kalau kemudian kita tidak merasakan indahnya berlama-lama bersama Allah, terlebih di saat bulan istimewa ini, maka bisa jadi itu pertanda tidak baik dalam keimanan kita. Demikian juga ketika Ramadan terasa cepat berlalu dan justru kita bahagia dengan berlalunya Ramadan, tanpa rasa sedih di hati kita dengan berlalunya Ramadan, seharusnya kita memperbanyak istighfar, memohon petunjuk kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk kelompok yang disinyalir oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Orang yang sedih saat Ramadan berlalu, kemungkinan besar begitu banyak kenangan yang dia dapatkan ketika berada di bulan suci Ramadan, utamanya kenangan saat
menjalin kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenangan menemukan indahnya mengabdi kepada Allah di bulan istimewa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerangi pikiran dan hati kita dengan cahaya hidayahnya hingga akhir hayat kita. InsyaAllah kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah, dan InsyaAllah saat ajal menjemput kita, Allah berkenan menghadiahkan husnul khotimah kepada kita semua. Hadirin sekalian, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan, demikian juga amaliyah Ramadan lainnya yang kita laksanakan, mengantarkan kita meraih predikat muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.